warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita semua masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya Sivitas SDIT Plus Cordova dan karyawan terutama yang saya muliakan, pimpinan Yayasan Peradaban Cordova beserta staf-stafnya. Juga tidak lupa siswa-siswi SDIT Plus Cordova yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi. Semoga kita semua mendapatkan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini kita harus berlomba-lomba untuk mendulang banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini dengan melakukan serangkaian ibadah tanpa terkecuali. Kita harus melakukan amalan-amalan yang baik. Apa Ustadz amalan-amalan yang baik yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Yang pertama, puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita wajib menjalankan ibadah puasa, bukan hanya menahan rasa lapar dan dahaga puasa itu, tapi juga harus menahan hawa nafsu kita, seperti menjaga emosional, menundukkan mata kita dari hal-hal yang tercela, memelihara lisan dari ghibah, ngomongin orang lain, memelihara telinga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu dijalankan dengan baik, maka seseorang akan mendapatkan pahala yang jumlahnya berkali lipat. Bahkan puasanya juga bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada masa lalu, baik dosa kecil atau dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadhana, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, semata-mata karena iman kepada Allah dan semata-mata hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa menjalankan puasa ini full sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, amalan yang harus kita lakukan yakni sholat 5 waktu. Setelah selesai sholat, kita berzikir kepada Allah, dan juga kita melakukan berdoa, minta kepada Allah supaya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyakin berdoa kepada Allah. Memang di bulan-bulan lain kita biasa menjalankan ibadah sholat 5 waktu, tetapi pahalanya di bulan suci Ramadan bisa berlipat ganda, dan satu rakaatnya menjadi lebih berkah dari rakaat di bulan lainnya. Makanya kita jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan yakni ibadah sahur. Ibadah sahur itu
di waktu penghujung malam jam 3.30 dini hari sampai datang sebelum waktu imsak. Ya, jangan sebelum tidur sahurnya. Yang paling afdol itu adalah di penghujung malam sampai datang waktu imsak. Dengan melaksanakan sahur, seseorang yang berpuasa akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyegerakan berbuka puasa. Begitu terdengar suara azan maghrib di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, kita langsung harus buru-buru mengambil kurma atau yang manis-manis. Kurma yang sunnahnya itu ganjil 1, 3 atau 5, ganjil-ganjil ya, menyegerakan berbuka puasa. Terus amalan berikutnya yakni sholat taraweh. Dengan melaksanakan sholat taraweh bukan hanya pahala yang kita dapatkan, bahkan dosa-dosa yang telah lalu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebab sebagaimana hadis Rasul, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama ramadhana, siapa orang yang menghidupkan malam-malamnya bulan suci Ramadan dengan ibadah sholat taraweh, ibadah sholat tahajud dan lain sebagainya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang keenam yakni membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu sebagai umat muslim, Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Itu pertama kali Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka bulan ini sangat istimewa bagi orang-orang yang membacanya. Sebab satu huruf yang dibaca akan dihitung sebagai satu kebaikan. Apalagi kita membacanya 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai khatam 30 juz, Masya Allah. Maka beribu-ribu kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita harus berlomba-lomba untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Para ulama kita bahkan ada yang 1 hari 1 malam menghatamkan Al-Quran. Makanya minimal kita bisa menghatamkan 1 kali, 2 kali atau 3 kali, insya Allah ya. Yang ketujuh, di antara amalan yang baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Sedekah ini bisa untuk membersihkan rezeki kita. Tapi ketika kita bersedekah di bulan suci Ramadan, bukan hanya itu saja, banyak keuntungan yang lain yang bisa kita dapat. Di antaranya membuat seseorang menambah rasa syukur atas harta yang dimilikinya. Terus pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan bersedekah bisa mempermudah seseorang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang rajin bersedekah kita semua bisa dimudahkan jalannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya amalan yang sangat baik dilakukan di bulan suci Ramadan yakni zakat fitrah. Zakat fitrah. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa saja dalam 1 bulan Ramadan kita dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, tanpa kita sadari ada perkataan, sikap atau lainnya yang membuat ibadah jadi tidak sempurna. Tapi jangan khawatir, kita bisa menyempurnakan ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan dengan membayar zakat fitrah. Berikutnya, kita harus memperbanyak silaturahmi, karena sekarang sedang ada wabah. Kita tidak harus berkunjung ke rumahnya. Silaturahmi bisa lewat HP online, via chat ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Soleh? Alhamdulillah baik, bisa ya. Alhamdulillah sekarang sudah canggih. Jadi kita tetap silaturahmi pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama kepada ayah dan ibu kita. Kita harus lebih menyayanginya, lebih giat membantunya di rumah. Kasihan ya, ayah ibu kita capek bersih-bersih, nyapu rumah, cuci piring. Kita harus sayang pada ayah ibu kita dengan membantu, harus berbakti kepada orang tua. Lalu yang berikutnya, kita juga harus menambah ilmu pengetahuan tentang Islam. Jadi daripada tidur sampai sore, kita lebih baik mendengarkan tausiah agama yang bisa membuat kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menambah imannya, nambah kuat sehingga kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan dari puasa itu adalah
la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir, kita harus melakukan semua amalan ibadah itu dengan hati yang ikhlas, mata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.